Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada rasa nati-natinya sedikit. Apa ya natnya ya? Kopi pertama pagi ini, hari ini. Nah, nanti nambah lagi kopinya. Enak. Kopinya dari Glick. Kopinya Glick Mang Odong ya. Ini ada di sini. Kopinya kopi Glick. Ini kayaknya yang bukan yang gando-gando lah, yang satunya lagi ya. Yang bukan gando-gando lah ya. Itu adalah kopinya Glick. Kita akan bahas apa ya? Ini ada yang nanya ya waktu itu, Pak Budi, setup audionya seperti apa? Setup audionya itu saya sebetulnya pakai mikrofon ini. Ini Shure apa ya? SM berapa lah saya lupa ya. Ini mikrofon udah lama banget saya punya, nggak pernah saya pakai. Terus pas kita ngerekam gini, saya pakai mikrofon standar yang dari komputer, kurang bagus ya gitu. Maksudnya jelas, tapi saya kurang bagus, tone-nya tuh nggak dapat tuh nih ya suaranya itu. Terus beli mikrofon lagi yang eksternal yang 200-300 ribuan, nggak bagus juga, terlalu cempreng dan terlalu tajam suaranya gitu ya. Biasanya itu kondenser. Terus ada satu lagi yang lumayan bagus ya, V-Fine itu saya lupa itu dikasih oleh kampus, mungkin harganya 1,5 jutaan lah gitu ya. Itu dikasih kampus tuh, jatah dosen-dosen yang dapat itu, bagus tuh suaranya bagus. Tapi lagi-lagi ya, kalau ini saya lebih suka yang ini. Yang ini kenapa saya suka seperti itu? Kalau mikrofon yang lain lagi itu tadi ya, dia karena kondenser ya, dia bisa mendapat semuanya tuh jelas, clear. Tapi noise-nya juga clear. Saya ini di depan saya ini, nanti saya liatin ya, itu pintu garasi jalan. Kantor saya di garasi, jadi jalan. Nah ini harusnya saya kasih ruangan kedap suara gitu ya, supaya suaranya tuh yang dari luar nggak masuk. Jadi kalau pakai mikrofon tadi suara motor, mobil lewat kedengaran ya. Dulu juga saya pernah juga merekamnya tuh suaranya, saya video dan video dan suara tuh saya pisahkan. Videonya saya pakai kamera SLR itu, suaranya pakai handphone. Nah itu kombinasi yang terbaik sebetulnya. Suaranya ini rekaman pakai handphone bagus ya. Nah cuma jadi kerjanya harus ada menyatukan antara video dengan suara. Jadi harus ada proses editing. Malas banget saya. Ini kalau dengan proses gini tuh saya tinggal jreng, rekam, upload. Gak ada edit-editan. Ya jadi itu. Lagi ya, jadi mikrofonnya ini. Nah karena mikrofonnya ini, maka suaranya dia agak sedikit lebih mendem gitu ya. Tapi di sisi lain noise itu nggak terdengar. Ini lagi sebenarnya ini ada lagi kedengaran ada orang yang kayak mesin bubut atau ngikir atau apalah gitu ya, karena di bawah sini juga ada bengkel. Nah jadi itu yang kayak gitu juga masuk kalau pakai mikrofon yang satunya. Pakai ini nggak. Tapi akibatnya apa? Akibatnya saya harus dekat dengan mikrofon ini. Jadi kalau kita lihat ya orang-orang yang vokalis ya, penyanyi itu kan kalau rekaman itu ya, ada screennya di sini. Saya harusnya ada punya screennya juga untuk ini ya, supaya nggak suara S atau mbahnya itu mengganggu ya. Nah itu harusnya ada filter screen gini. Jadi saya harus dekat ini. Kalau nggak gitu suaranya nggak kedengaran jauh. Jadi kalau saya gini tuh ini juga suaranya langsung ngedrop jauh ya. Tapi bagus ya. Jadi dia noise-nya hilang. Makanya saya harus dekat dengan mikrofon, suaranya baru bagus. Nah mikrofon ini tidak cukup aja, maka suaranya harus saya perbaiki dengan ini. Ya, mikrofon ini mic ini saya sambungkan ke sound card. Saya sound cardnya pakai Behringer seri berapa nggak tahu lah itu ya. Lumayan tuh, harganya ya lumayan agak mahal sedikit, tapi tidak dia yang untuk kelasnya dia yang paling murah ya. Kalau yang di atasnya tuh Focusrite ya, saya pengen punya tadinya Focusrite tapi ini cukup, Behringer ini cukup ya. Dia punya 2 channel, satu untuk audio, satu lagi untuk misalnya kalau saya mau gitaran ya bisa jadi 2 channel tuh. Nah, dia masuk ke komputer lewat USB. Ya, USB nanti saya tunjukin kali ya.
Itu enggak saya tunjukin karena berantakan nanti, soalnya kalau saya tunjukin kameranya ke situ ya. Nanti saya tunjukin ya habis ini. Nah, kemudian dari situ saya ngerekamnya ini pakai OBS ya. Jadi coba saya tunjukkan dulu ya. Saya naikin ke atas. Nah, jadi saya ngerekamnya pakai OBS ya, kayak gini tuh. Ntar saya tunjukin. Ya, jadi saya pakai OBS. Nah, OBS-nya ini kemudian saya pasangkan ini ya filternya tadi ini. Ya, jadi ini ntar ya OBS-nya saya gedein dulu, gitu ya, biar gedenya gambar sayanya. Nah, kemudian saya pasangkan filter ini jadi supaya kelihatan beneran ya saya ngomongnya. Nah, filternya ini saya sukanya ini ada macam-macam ya sebetulnya filter yang saya gunakan tadinya ya. Cari-cari, tapi yang paling bagus menurut saya yang ini ya. Ini adalah filter VST. Jadi kalau saya di OBS ini untuk ngerekam ini bisa audionya ini bisa kita masukkan ke filter. Kemudian dari filternya ini ya bisa kita pasangkan macam-macam ya. Nah, ini ada ini settingan saya seperti ini. Jadi saya tahu suara saya agak cempreng di tengah ini ya. Maka saya naikkan bassnya. Bassnya saya naikkan supaya agak sedikit berbobot berat. Harusnya saya filter lagi itu ya 50 Hz ke bawah itu harusnya saya filter lagi untuk suara dengungan, erdaman, duk atau apa ya yang dari tetangga tadi atau jalan itu harusnya ke filter. Harusnya saya 2 kali. Cuma saya malas aja ngefilternya gitu. Jadi ini saya filter seperti ini supaya agak rendah bassnya dan juga treble-nya supaya muncul. Jadi ini itu equalizer arah rock ya, arah rock. Jadi di tengahnya ini agak dipendemin sedikit ya. Mid range-nya dikurangin dikit gitu ya. Padahal ini kalau ini suaranya karena suara saya udah cempreng di sini. Maka di sini tuh supaya ada suara tingginya gitu ya. Sama suaranya tuh lebih bass. Nah, saya harusnya mencari lagi. Saya pengen itu ya kayak Morgan Freeman itu kan suaranya jelas ya. Oh, kayak gitu. Terus siapa tuh yang Cosmos itu ya, aduh kok lupa namanya, sorry ya maaf ya lupa itu. Dia itu bagus juga suaranya itu ya, kan itu berat gitu ya. Nah itu saya pengennya kayak gitu sebetulnya. Jadi saya masih mencari-cari yang baik. Nah ini ini settingan saya. Nah kemudian tambahan lagi nih, karena banyak yang protes Pak suaranya suara Pak Budi itu terlalu pelan gitu ya. Memang ini tuh suaranya jadi pelan si mikrofon saya. Maka saya naikkan ini. Nah ini saya naikkan sampai kayak gini nih ya. Dikasih 12 dB ya gila-gilaannya. Soalnya kalau saya kecilkan ini ya. Ini saya kecilin gitu ya. Suaranya jadi pelan ya, pelan. Jadi pemirsa Anda ini minta saya naikin. Jadi saya naikin bukan enggak full banget lah ya, kurangin dikit lah. Mungkin sekitar 10 ya, 10 dB. Jadi ini untuk meningkatkan gainnya suaranya ini. Nah selain itu sebenarnya di sini dia punya presetnya macam-macam. Yang ini kita namanya brighter and bassy awalnya. Kemudian kita edit lagi. Mau present, side bass, removal, ya segala macam. Kalau lo-fi itu kalau kita membuat cerita-cerita yang kayak lo-fi ya. Nah tapi saya kalau untuk suara saya bagusnya pakai ini gitu. Ya. Jadi inilah settingan saya. Settingan podcasting saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda kalau pengen niru juga. Oh iya waktu itu juga saya tambahkan lagi ada settingan sama ya VST juga untuk filter yang untuk settingan seperti di ruangan. Ada kan ruangan kita bisa kayak studio kayak apa. Nah ya ada namanya old school verb ya. Old school verb itu ininya juga saya nggak pasang ya. Ada settingan in your face. Jadi seolah-olah saya ngobrol ke depan Anda ya, in your face yang ngobrol itu. Jadi kalau untuk kayak gini bagusan itu. Terus ada juga untuk stereonya ya, ini vocal space ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan aja ya. Kalau saya mau saya tambahkan lagi dengan ini old school ya. Jadi kalau saya tambahkan lagi sebentar ya. Filtersnya saya pindahkan sini ya. Jadi filtersnya ini si OBS bisa saya tambahkan mau yang mana ya. Ini harusnya saya namain ini ya equalizer yang stereo. Sorry ini bukan stereo sebetulnya ya. Ini harusnya namanya ya rename ini adalah namanya old school verb in your face ya.
Yang ini namanya adalah rename Marvel ya. Oke, saya ini sekalian ya, biar kelihatan ya, Marvel Graphical Equalizer gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang ini ya, yang ini saya buka lagi. Nah open, nah ini ke layar yang satunya lagi saya tambah ke sini juga. Nah ini ya. Nah di sini, sebentar saya tutup aja nih. Nah biar jelas, ini tuh bisa di set macam-macam. Ini ada sekarang ya. Saya mau pakai defaultnya nggak ada ya. Misalnya saya yang tadi yang saya cerita in your face ya. Jadi apakah kerasa perbedaannya antara ini ya dan tanpa itu ya? Nggak ada, itu nggak diapa-apainnya. Jadi yang in your face tuh kayak begitu. Nah ini dulu saya pakai ini tapi nggak tahu ini mengganggu atau enggak ya. Nanti Anda lihat suka nggak ya dengan tambahan in the face ini. Atau dulu juga saya suka lagi empty stage ya. Empty stage kalau nggak salah ya. Empty stage itu ya, empty stage ya. Agak suaranya kayak gini. Jadi ini mensimulasikan ruangan saya. Kalau nyanyi ya, kalau nyanyi terus dengan cara kayak yang lama nih Old Singer ini, saya nggak tahu ya. Seingat saya tuh ini waktu mau menirukan siapa ya, Elvis ya, yang itu filternya dibalikin. Ini ada ceritanya lah ya semuanya ini. Dulu saya baca-bacanya, sekarang saya lupa lagi. Nah yang suka yang besar-besar gitu ya, bisa kita white plate, smooth reverb dan lain-lain, bisa semua. School gym ya, big reflective room ini pasti banyak apa sih namanya, reflektifnya ya, jadi gitu. Nah biasanya sih in your face aja ya kalau semua saya tambahkan. Tentu saja bisa kita tambahkan lagi ya, ininya bisa kita main-mainkan lagi ya, jadi in your face seperti ini. Nah kalau saya tidak suka, nah, biasanya saya nggak terlalu suka ini ya. Yang ini saya remove saja ya. Yang ini saya remove, jelas. In your face saya remove, udah. Ya, jadi ini aja. Jadi saya cuma pakai bentar ya. Filtersnya saya cuma pakai ini. Ya, jadi cuma ini aja yang saya pakai untuk rekaman ini. Gitu ya. Nanti saya tambahin lagi stereo touch dengan vocal swing. Tadi belum kepasang, saya harus install lagi, tapi nanti lama lagi, ini udah kepanjangan juga ya. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngopi dulu. Habis karena pakai filter BRSF, maka ini habisnya habis ya, nggak ada sisanya. Gitu ya. Assalamualaikum.